Assalamualaikum, halo teman-teman sekalian. Di video ini Bu Guru akan membahas contoh soal post-test pembelajaran berbasis TIK atau pembatik level 1. Semoga ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan. Nomor 1. Bapak Rudi adalah seorang guru IPS di SMA Negeri Merdeka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang pendidikan. Suatu hari Bapak Rudi diundang sebagai narasumber dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas pendidikan. Dalam acara tersebut, Bapak Rudi berbagi wawasan dan keahliannya mengenai berbagai topik terkait pengajaran IPS, metodologi pembelajaran dan strategi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dari pernyataan tersebut, kira-kira perangkat keras apa saja yang dibutuhkan oleh Bapak Rudi? A. LCD proyektor, webcam, dan handset. B. Laptop, handset, dan webcam. C. LCD proyektor, mouse, dan handset. D. Laptop, LCD proyektor, dan speaker. E. Laptop, printer, dan LCD proyektor. Jawaban soal ini adalah B. Nomor 2. Ibu Lina mengunduh sebuah aplikasi dari internet dan menginstalnya di laptopnya. Namun setelah proses instalasi selesai, aplikasi tersebut tidak bisa dijalankan. Tidak lama setelah itu akun Ibu Lina keluar sendiri dan dia tidak bisa masuk kembali menggunakan sandi yang sama. Selain itu, akun media sosial Ibu Lina juga tidak bisa diakses dan muncul postingan baru yang tidak dibuat oleh Ibu Lina. Kasus di atas mencerminkan salah satu contoh dari kejahatan siber yang marak saat ini, yaitu A. Peretasan, B. Scamming, C. Cyberstalking, D. Cyberbullying, E. Phishing. Jawaban dari soal ini adalah A. Nomor 3. Tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan ada usang di dalam ruang media. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan. Dalam hal ini, pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawaban dari soal ini adalah A. Nomor 4. Bapak Dito adalah seorang guru SMP yang suatu hari melihat sebuah pesan di WhatsApp grup sekolah yang berisi undangan pernikahan dengan ekstensi file HPK. Meski tampak seperti undangan biasa, Bapak Dito merasa ragu dan tidak begitu yakin dengan keaslian undangan tersebut. Kecurigaannya muncul karena ekstensi APK biasanya digunakan untuk aplikasi Android, bukan untuk file undangan. Langkah bijak yang dapat dilakukan oleh Bapak Dito adalah A. Mengklik tautan tersebut untuk memastikan apakah memang benar informasi tersebut. B. Mengabaikan tautan tersebut dan berkomunikasi seperti biasa. C. Membuka tautan tersebut dan mengeceknya di halaman browser di laptop. D. Membagikan tautan tersebut ke grup lainnya. E. Meminta admin grup untuk menghapus tautan tersebut dan mengkonfirmasi kebenaran kepada rekan yang telah mengirim tautan tersebut. Jawaban dari soal ini adalah E. Nomor 5. SID adalah layanan pemendek tautan yang memungkinkan pengguna untuk membuat tautan yang lebih pendek dan lebih mudah diingat dari tautan asli yang panjang. Selain itu, SID juga fitur pembuatan mikrositus yang dapat digunakan untuk menampilkan berbagai informasi, menjual produk, atau berbagi konten dengan lebih menarik. Platform ini bermanfaat bagi pembuat konten, pemasar, dan influencer untuk mengoptimalkan penyebaran informasi dan analisis data. Melalui fitur pelacakan yang disediakan, seperti melihat statistik kunjungan dan pengunjung unik. Semua fitur dasar di SID dapat digunakan secara gratis dan dilengkapi dengan keamanan SSL untuk menjaga integritas tautan. Dari perataan di atas,
Manakah yang bukan merupakan keuntungan menggunakan layanan pemendek tautan SID? A. Melacak jumlah klik dan analitik pengguna. B. Membagikan tautan di media sosial dengan lebih mudah. C. Membuat tautan lebih estetis dan profesional. D. Bisa membuat nama tautan sesuai yang kita inginkan. E. Menyimpan data pribadi pengguna. Jawaban soal ini adalah E. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan program tampilan bahan tayang yang difasilitasi oleh Microsoft. Program ini memungkinkan guru untuk membuat presentasi yang menarik dengan berbagai fitur, seperti template yang bervariasi, animasi dan efek transisi yang dapat membantu menyampaikan materi dengan lebih efektif. Selain itu, juga mendukung penyisipan gambar, video, dan audio yang dapat membuat presentasi lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Penggunaan alat ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mempermudah pemahaman materi yang diajarkan. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jawaban dari soal ini adalah C. Nomor 7. Penggunaan platform rapor pendidikan sangat disarankan bagi satuan pendidikan atau dinas, karena platform ini menyediakan berbagai fitur yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara efektif. Dengan memanfaatkan rapor pendidikan, satuan pendidikan dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis data terkait performa siswa, memantau perkembangan akademik, serta mengevaluasi hasil pembelajaran. Adopsi platform ini dapat menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pendidikan, serta sebagai bahan acuan dasar untuk melaksanakan A. Manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan, SIM, B. Perencanaan berbasis data, C. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANK, D. Pengisian data ke dalam instrumen, E. Data pokok pendidikan, Dapodik. Jawaban soal ini adalah B. Nomor 8. Fitur di PMM yang menyediakan artikel dan video terpilih sangat bermanfaat untuk membantu ibu bapak guru dalam melaksanakan praktik pembelajaran yang terpusat pada murid. Dengan adanya fitur ini, para pendidik dapat mengakses berbagai sumber yang relevan dan berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk mendukung mereka dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Artikel-artikel yang tersedia memberikan wawasan mendalam tentang berbagai strategi dan pendekatan dalam pembelajaran. Sementara video-video terpilih menyajikan demonstrasi praktis dan contoh nyata yang dapat memudahkan guru dalam memahami dan mengimplementasikan teknik-teknik tersebut di kelas. Fitur yang dimaksud adalah A. Bukti karya, B. Rekomendasi jempolan, C. Tentang kurikulum merdeka, D. Ide praktik, E. Video inspirasi. Jawaban soal ini adalah E. Nomor 9. Bapak Arya yang baru pertama kali membuka platform Merdeka Mengajar PMM untuk mencari asesmen murid, merasa perlu untuk memahami cara menggunakan platform ini secara efektif guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam upayanya untuk mengakses dan memanfaatkan fitur asesmen yang tersedia di PMM, beliau menyadari bahwa mungkin ada beberapa hal baru yang perlu dipelajari dan dikuasai. Oleh karena itu, Bapak Arya memutuskan untuk meminta bantuan dari rekan sejawatnya, yaitu Ibu Tanti yang telah lebih berpengalaman dalam menggunakan PMM. Jika Anda menjadi Ibu Tanti ketika melihat tampilan PMM, langkah apa yang harus ditempuh? A. Klik CPATP. Pilih jenjang. Pilih mata pelajaran. Lihat CPATP. B. Klik perangkat ajar. Pilih asesmen. Pilih mata pelajaran. Cari asesmen. C. Klik perangkat ajar. Pilih fase. Pilih mata pelajaran. Tampilkan. D. Klik asesmen murid. Pilih fase. Pilih mata pelajaran. Cari asesmen. E. Klik asesmen murid. Cari mata pelajaran, pilih yang sesuai. Jawaban soal ini adalah D, nomor 10. Google Slides dapat memfasilitasi kolaborasi dalam sebuah tim dengan cara yang sangat efektif dan efisien.
berkat fitur yang dirancang khusus untuk mendukung kerjasama dalam pembuatan dan penyuntingan presentasi. Dengan menggunakan Google Slides, anggota tim dapat mengakses dokumen presentasi secara bersamaan dari lokasi yang berbeda, memungkinkan mereka untuk berkontribusi dan melakukan perubahan secara real-time tanpa harus berada di tempat yang sama. Dari pernyataan tersebut, Google Slides dapat memfasilitasi kolaborasi melalui A. Semua jawaban benar, B. Mengatur pengingat secara kolaboratif untuk janji yang akan dibuat, C. Memungkinkan beberapa pengguna untuk secara bersamaan mengedit dan menyajikan presentasi secara daring, D. Membuat catatan penting secara bersama-sama, E. Mengatur tampilan tema pada presentasi. Jawaban soal ini adalah A. Nomor 11. Dalam pembelajaran daring, terdapat beberapa unsur atau elemen penting yang membangun fondasi dari pembelajaran elektronik yang efektif. Unsur-unsur ini mencakup berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna. Unsur berikut yang bukan termasuk unsur pembangun elektronik adalah A. Penulis konten, content writer, B. Penata grafis, graphic designer, C. Perancang pembelajaran, course designer, D. Pemrograman, komputer programmer. Jawaban soal ini adalah B. Nomor 12. Akun belajar.id menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi siswa, guru, dan institusi pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks pembelajaran daring dan pengelolaan pendidikan yang lebih efektif. Dengan berbagai manfaat ini, akun belajar.id berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung transformasi digital di lingkungan pendidikan Indonesia. Dari pernyataan tersebut yang bukan merupakan manfaat akun belajar.id adalah A. Menyimpan data secara daring dengan lebih aman, B. Mengakses dan menggunakan Chromebook, C. Lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti konferensi video dokumen, daring, pengarsipan kelas, dan lain-lain, D. Menerima informasi dari Kemendikbudristek, E. Dapat mengakses berbagai platform Kemendikbudristek seperti platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan, platform sumber daya sekolah dan lainnya tidak dengan satu akun. Jawaban soal ini adalah C. Nomor 13. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru memiliki kesempatan penting untuk menyusun strategi pembelajaran yang komprehensif dan efektif, serta menentukan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Tahap awal dari persiapan ini melibatkan analisis mendalam mengenai kebutuhan dan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, serta materi yang akan disampaikan. Guru kemudian merancang strategi pembelajaran yang mencakup metode dan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan tujuan tersebut, serta memilih media yang akan mendukung penyampaian materi dengan cara yang menarik dan memadai. Dari pernyataan tersebut, kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban soal ini adalah B. Nomor 14. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sebuah pendekatan yang semakin penting dalam dunia pendidikan modern. Dengan menggunakan Google, guru tersebut berusaha mengakses berbagai sumber dan yang dapat membantu dalam memahami bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan uraian tersebut, googling dalam istilah internet adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program penciptaan laman. Jawaban soal ini adalah C. Nomor 15. Ibu Cahya baru saja mengikuti pelatihan mengenai platform Quizizz secara daring, yang memberikan wawasan dan keterampilan baru tentang cara menggunakan alat tersebut untuk meningkatkan proses pembelajaran.
Setelah mempelajari fitur dan manfaat Quizizz, Ibu Cahya bersemangat untuk menerapkan platform ini dalam melaksanakan asesmen sumatif di kelasnya. Dengan menggunakan Quizizz, Ibu Cahya berharap dapat menciptakan pengalaman asesmen yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik, sehingga mereka dapat fokus dengan lebih baik selama proses penilaian. Dari pernyataan tersebut, mode kuis apakah yang dapat diterapkan oleh Ibu Cahya di kelas? A. Mode kecepatan guru. B. Mode kertas. C. Mode ujian. D. Mode klasik. E. Mode tim. Jawaban soal ini adalah C. Nomor 16. Google Drive Offline adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan bekerja dengan file yang disimpan di Google Drive tanpa memerlukan koneksi internet aktif. Fitur ini sangat berguna bagi mereka yang sering berada dalam situasi di mana akses internet terbatas atau tidak tersedia seperti saat bepergian atau di daerah dengan jaringan yang tidak stabil. Dengan Google Drive Offline, pengguna dapat mengunduh file dan dokumen ke perangkat mereka, seperti komputer atau smartphone, sehingga dapat dibuka dan diedit meskipun tidak terhubung ke internet. Dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk fungsi utama dari Google Drive Offline? A. Untuk mengirim file melalui email. B. Untuk mencetak dokumen secara nirkabel. C. Untuk mengakses dan mengedit file tanpa koneksi internet. D. Untuk mengatur kata sandi pada file. E. Untuk membuat dokumen baru dengan melibatkan dokumen. Jawaban soal ini adalah C. Nomor 17. Salah satu keunggulan utama dari kurikulum Merdeka adalah sifatnya yang lebih relevan dan interaktif. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman, sehingga materi yang diajarkan lebih relevan. Dengan pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh siswa di dunia nyata, dari pernyataan tersebut, manakah yang lebih relevan dan interaktif? A. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. B. Bagi peserta didik khususnya jenjang SMA, tidak ada program peminatan di SMA, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. C. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. D. Kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. E. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Jawaban soal ini adalah A. Nomor 18. Microsoft OneDrive adalah layanan penyimpanan cloud yang menawarkan berbagai fitur dan manfaat untuk mempermudah pengelolaan dan akses file secara online. Dengan OneDrive, pengguna dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi berbagai jenis file, seperti dokumen, foto, dan video, dengan mudah melalui internet. Layanan ini menyediakan kapasitas penyimpanan yang dapat diakses dari berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan smartphone, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses file mereka kapan saja dan di mana saja. Dari pernyataan tersebut, fungsi utama dari Microsoft OneDrive adalah A. Tempat untuk melakukan rekaman virtual untuk kebutuhan sekolah yang menarik. B. Membuat kuis yang menarik untuk guru dan murid. C. Menyimpan dan melindungi file secara daring serta membagikannya dengan orang lain. D. Membuat presentasi interaktif yang bermanfaat untuk media pembelajaran. E. Membuat laporan harian untuk kebutuhan guru di sekolah. Jawaban soal ini adalah C. Nomor 19. Platform Merdeka Mengajar, PMM, adalah bahwa platform ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan dengan menyediakan berbagai fitur yang mendukung keterlibatan dan kolaborasi antara guru dan siswa.
PMM merupakan sebuah sistem yang memungkinkan para pendidik untuk mengakses sumber daya pendidikan yang berkualitas, seperti modul pembelajaran, alat evaluasi, dan materi ajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelas mereka. Selain itu, platform ini juga menyediakan fitur untuk memantau perkembangan siswa, melakukan asesmen, dan memberikan umpan balik secara efektif. Dari pernyataan tersebut, manakah hal yang kurang tepat terkait PMM? PMM memiliki beberapa fitur utama, yaitu video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, asesmen murid, perangkat ajar. B. PMM didesain untuk para pendidik dan peserta didik yang diluncurkan pada episode ke-12 Merdeka Belajar. C. PMM adalah platform edukasi yang dapat mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. D. Aplikasi PMM dapat diunduh melalui Google Play Store untuk gawai Android, dan juga dapat diakses melalui laman situs https://www.guru.kemdikbud.go.id. E. PMM adalah platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak untuk guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Jawaban soal ini adalah B. Nomor 20. Pada pembelajaran mandiri, peran guru bertransformasi menjadi moderator dan fasilitator yang krusial dalam proses pembelajaran, dengan fokus utama pada pengembangan aspek kemampuan siswa, khususnya affective skills. Sebagai moderator, guru menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi, kolaborasi, dan refleksi, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan berbagi pemikiran mereka. Sebagai fasilitator, guru menyediakan sumber daya, alat, dan strategi yang diperlukan untuk mendukung siswa dalam mencapai tujuan belajar mereka. Dari pernyataan di atas, yang dimaksud dengan affective skills adalah: A. Mampu membuat hipotesis masalah, mengklasifikasi objek berdasarkan kriteria, mengkonstruksi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, dan lain-lain. B. Mendorong siswa untuk membuat modeling perilaku guru-guru mereka, misalnya modeling tentang cara guru belajar dengan cepat. C. Mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi cara mereka belajar, seperti mendengar, mengingat, mengecek kebenaran pengetahuan menulis, dan lain-lain. D. Mengajarkan siswa untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka menjadi pembelajar yang mandiri. E. Keterampilan mengelola perasaan. Dalam hal ini, motivasi adalah atribut keterampilan afektif yang paling penting dalam pembelajaran independen. Jawaban soal ini adalah D. Sekian contoh soal post test pembatik level 1. Wassalamualaikum.